Baik, perkenalkan nama lengkap saya Santi M. Dewi RE, kelas C semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tugas pertama mata kuliah perubahan sosial budaya, yakni materinya mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Secara singkat, penafsiran sekolah Amerika yang berfokus pada hubungan yang berkembang antara pendidikan dan perubahan sosial. Mengkaji dampak kekuatan sosial seperti industrialisasi, urbanisasi, imigrasi, dan konflik budaya terhadap perkembangan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Juga mengkaji berbagai cara sekolah yang telah memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial, terutama dalam meningkatkan status dan prestasi kelompok sosial tertentu. Catatan rinci tentang pengalaman perempuan dan kelompok minoritas dalam sejarah Amerika mempertimbangkan bagaimana kehidupan mereka dipengaruhi oleh pendidikan pada poin-poin penting di masa lalu, di mana kehidupan di masa perpecahan sosial dan politik yang tajam ini yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat yang mempengaruhi lingkungan kehidupan. Sasaran yang disengketakan dan masalah kritis dihadapi bangsa karena masalahnya diperebutkan dengan sengit, dari kebijakan ekonomi, perampasan ketidaksetaraan, hingga lingkungan dan sejumlah masalah lainnya. Namun, jika ada sesuatu yang tampaknya disetujui oleh kebanyakan orang Amerika, ialah pentingnya sekolah dan pendidikan. Tanpa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kita saat ini, kita pasti akan gagal untuk memenuhi tantangan yang ada di depan. Teknologi telah membuat banyak kemajuan luar biasa. Contohnya seperti berpergian dengan mesin terbang yang canggih, hidup dan bekerja di tempat tinggal yang aman, dan berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh secara instan. Saat ini ada orang secara terbuka menolak diskriminasi, merayakan kesetaraan, dan menghargai kebebasan. Bahkan ada pula sentimen semacam ini dibagikan secara universal. Karena orang-orang sangat percaya pada kekuatan pendidikan. Namun, segi-segi kehidupan Amerika kontemporer relatif sangat baru dalam istilah historis. Hal tersebut juga merupakan hasil dari pengorbanan dan perjuangan manusia, proses konflik dan perubahan yang berkelanjutan. Rangkaian peristiwa ini berlanjut hingga hari ini dan telah berdampak pada sebagian besar dunia. Sebagian inilah yang menyebabkan semangat perdebatan pada hari ini. Tetapi memahami proses konflik sosial, transformasi, dan pembaruan ini sangat penting untuk menghargai siapa kita dan bagaimana kita dapat menghadapi tantangan yang ada di depan. Dengan fokus pada sejarah pendidikan sebagai kondisi dan manifestasi perubahan sosial, maka buku ini adalah sebagian besar tentang masa lalu, membahas topik yang luas dan kompleks. Tujuannya adalah analitik dan deskriptif, menceritakan apa yang terjadi dan menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa mengambil jalur tertentu. Sejarah dan teori sosial. Salah satu tujuan ilmu sosial adalah untuk menetapkan kategori dasar pengalaman kolektif, untuk membantu menjelaskan perilaku dan berbagai pengaturan. Untuk membantu menjelaskan perilaku dalam berbagai pengaturan. Konsepsi semacam itu adalah elemen teori sosial dan sangat penting untuk memahami perubahan sosial dalam sejarah. Contoh yang baik tentang ini yang sangat familiar terbukti dalam istilah budaya. Didefinisikan secara luas sebagai cara hidup dalam masyarakat manusia budaya dan dapat dianggap sebagai karakteristik perilaku atau ciri khas suatu kelompok sosial. Biasa mencakup ritual atau upacara, adat istiadat, sikap, dan gagasan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagian yang sulit adalah mengidentifikasi ciri-ciri ketika dianggap normal, karena begitu luasnya budaya bisa menjadi istilah licin untuk didefinisikan secara tepat. Budaya sangat berkaitan dengan sekolah, karena pendidikan dapat didefinisikan sebagai bentuk transmisi budaya.
Jika masyarakat ingin berfungsi dengan lancar, sikap dan nilai yang akrab dan produktif perlu diajarkan kepada setiap generasi penerus. Ini tidak berarti bahwa gagasan seperti itu selalu diterima. Kaum muda seringkali menolak aspek budaya dominan. Jika terjadi, hal itu seringkali mewakili perubahan budaya. Dan karena hal yang sama juga dapat dikatakan mengenai kebijakan yang mengirim orang India Amerika ke sekolah khusus, yang dimaksud untuk menghapus warisan budaya mereka, atau praktik memindahkan anak-anak cacat ke lembaga kustodian. Hal ini juga terwujud dalam aturan yang menolak akses perempuan ke perguruan tinggi dan universitas yang paling elit di negara tersebut selama lebih dari 1 abad. Dan hal itu jelas ada di komunitas pinggiran kota yang menolak upaya keluarga miskin dan non-kulit putih untuk menetap di distrik sekolah mereka. Tindakan tersebut mengabadikan ketidaksetaraan sosial dan pendidikan, menyangkal banyak generasi Amerika yang memberikan kesempatan yang sama untuk menyadari potensi mereka yang telah dinikmati orang lain. Dengan demikian, penimbauan peluang dapat dengan jelas digambarkan sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang sangat kuat. Namun, ada lebih banyak pertanyaan tentang ideologi dan dampaknya pada pendidikan daripada warisan rasisme, sekisme, dan penimbuhan peluang yang menyedihkan. Namun, aspek ini dari ideologi populer di negara ini adalah persamaan atau prinsip persamaan kesempatan. Ide ini diasosiasikan dengan ciri-ciri umum lain dari ideologi Amerika seperti kebebasan dan demokrasi, dan pernyataan terkenal semua manusia diciptakan sederajat. Tentu saja, sentimen ini bertentangan dengan rasisme dan seksisme dan gagasan lain yang menghambat kelompok sosial karena sifat biologis atau budaya dan melalui praktik seperti penemuan kesempatan pendidikan. Cita-cita kesetaraan dan kebebasan untuk mendapatkan akses ke sekolah telah menggerakkan gerakan sosial untuk menghilangkan hambatan peluang, dan keberhasilan mereka akhirnya terwujud dalam kebijakan publik yang tercerahkan yang ada saat itu. Meski begitu, sistem sekolah nasional terus bergumul dengan banyak pertanyaan. Sekolah-sekolah Amerika secara historis diselenggarakan di distrik-distrik independen yang relatif kecil, tidak seperti kebanyakan negara lain yang memiliki sistem pendidikan nasional relatif kecil. Tidak seperti kebanyakan negara lain yang memiliki sistem pendidikan nasional, hingga pertengahan abad ke-20 ada ratusan ribu entitas dengan sedikit koordinasi pusat untuk memandu perkembangan mereka. Hal itu menambahkan aspek lain pada proses perubahan historis pendidikan di beberapa komunitas belajar dari orang lain, meniru praktik dan kebijakan, atau menyesuaikan dengan keadaan baru. Sekolah atau sistem yang dinilai berhasil atau menonjol menjadi model bagi mereka yang ingin meningkatkan praktik atau meningkatkan status mereka. Ketika pemukiman non-pribumi pindah ke barat, pendidikan sering melihat ke sistem yang lebih tua di timur untuk ide-ide tentang cara terbaik untuk mengatur sekolah, bahkan jika mereka saling dimodifikasikan dan praktik. Ilmuwan sosial menggunakan istilah isomorfisme institusional untuk menggambarkan proses. Hal itu mewakili cara di mana lembaga atau organisasi yang berbeda secara historis memiliki karakteristik yang sama saat mereka mencari kesuksesan yang lebih besar di bidang atau dominan usaha. Dalam kasus sekolah, hal itu membantu menjelaskan bagaimana inovasi seperti penilaian usia, sistem manajemen birokrasi, dan reformasi kurikuler menjadi hal yang biasa, menyebar dari satu bagian negara ke bagian lain. Isomorfisme institusional dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda, bergantung pada keadaan historis. Reformasi dengan meniru yang disebut isomorfisme mimetik bukanlah satu-satunya cara
cara hal itu dapat terjadi. Perubahan juga dapat terjadi ketika pendidikan berpindah dari satu distrik ke distrik lain, memperkenalkan aspek baru dari pengetahuan profesional dan praktik yang dipelajari di tempat lain. Ini menjadi semakin penting karena lebih banyak guru dan administrator yang dilatih di perguruan tinggi dan universitas yang berbagi kurikulum serupa. Hal itu juga didukung oleh organisasi profesional yang berkembang seperti National Education Association atau NEA. Sebagai konsekuensinya, standar profesional bersama menjadi lebih jelas dan memberikan tekanan normatif kepada sekolah untuk menerapkannya. Terakhir, perubahan sistemik juga terjadi ketika sekolah diharuskan oleh badan legislatif negara, bagian atau lembaga pendidikan untuk mengajar mata pelajaran tertentu, menggunakan tes tertentu, atau mengamati banyak mandat lainnya.